Selamat sore ya teman-teman semua. Selamat datang di Japan Class kali ini, yaitu Using Ikigai Strategy for Career Planning bersama expert kita, yaitu Deden Wahyudianto, CSA, CRP, CIB, CPEA, dan GRCP, yang merupakan Direktur TAP Capital Indonesia. Kenalkan aku Nora, yang akan nemenin job hunter semua dan teman-teman yang ada di sini selama sesi job hunt class hari ini. Job hunt class hari ini adalah kolaborasi job hunt dengan TAP Capital. Nah, apa sih TAP Capital itu gitu ya? Sebelum job hunt class dimulai, yuk kita kenalan dulu. Teman-teman, TAP Kapital Indonesia berdiri sebagai penyokong industri jasa keuangan dalam bentuk lembaga pelatihan dan uji kompetensi yang terpercaya dan berintegritas. Nah, TAP Kapital Indonesia ini menyelenggarakan berbagai pelatihan di bidang jasa keuangan, baik bagi para praktisi maupun bagi siapa saja yang tertarik dengan bidang jasa keuangan. Jadi, teman-teman yang tertarik ya dengan pelatihan dalam bidang keuangan, contohnya nih pelatihan manajemen resiko, tuh boleh banget langsung aja kepoin TAP Capital Indonesia melalui Instagram mereka @tapcapital_indonesia. Oke, tentunya nih ya, teman-teman yang hadir hari ini adalah kamu yang mau tahu gimana sih konsep ikigai dalam merencanakan karir supaya kita bisa tahu tuh ya rasanya berkarir sesuai dengan passion gitu. Yang tentunya ini juga banyak sekali manfaatnya. Kalau gitu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung sapa dulu nih pemateri kita hari ini. Halo Bapak Deden. Selamat sore Mbak Nora, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma Jakarta aja yang nggak baik, agak mendung tadi sempat hujan besar. Wah, berarti cuacanya agak mendung, tapi kita semua harus tetap semangat gitu ya, Pak ya. Karena kita akan membahas hal Betul, yang harus wajib. penting. Betul, karena kita abis ini akan membahas hal yang penting nih untuk kelangsungan karir kita semua. Jadi, Ikigai strategi itu akan seperti apa, nantinya akan dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Deden. Oke, kalau begitu, apakah Bapak udah siap nih untuk memulai sesi pada hari ini? Oke, siap, siap, silakan. Sudah bisa di-share kan materinya? Bisa. Kalau begitu, waktu dan layar saya persilahkan. Jadi teman-teman selamat menyimak ya. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Teman-teman aja ya, meskipun beda usianya jauh, kita hampir satu generasi. Ini kayaknya teman-teman di sini banyakannya mungkin ukurannya anak saya kali ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus berjiwa muda. Jadi saya panggil teman-teman aja ya, biar lebih akrab. Sehingga nanti kalau mau tanya jawab, silahkan bisa langsung menggunakan sesinya dengan tepat ya nanti. Ini izinkan saya untuk share screen dulu sebentar. Oke, sorry. Jadi sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman dari Jobhan, yang ingin saya sharing sore ini adalah bagaimana kita merencanakan karir dengan menggunakan pendekatan Ikigai. Alhamdulillahnya saya pernah 9 tahun loh kerja sama orang Jepang di perusahaan Jepang. Jadi eh, tapi ketika saya kerja di sana saya malah belum menemukan ikigai saya gitu. Jadi proses pencarian itu panjang dan memang bisa jadi teman-teman ada yang langsung nemu klik gitu ya. Ada yang juga memang butuh waktu untuk menemukan ikigainya teman-teman semuanya. Nah, sebelum tadi mungkin sudah dikenalkan tahap kapitalnya, saya kenalan tentang saya sendiri ya. Jadi saat ini saya baru 24 tahun berkarir di berbagai industri. Jadi mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang baru keluar OE gitu. Saya sudah bekerja gitu ya. Jadi mungkin saya lebih lama dibandingkan teman-teman gitu ya. Dalam berkarir, saya pernah di media, pernah di manufacturing, pernah di services, pendidikan, dan pernah di retail company juga. Sehingga memang eh, kalau boleh dibilang ini pencarian ikigai saya nih. Terlalu lama memang mungkin ya pindah-pindah industri. Tapi teman-teman bisa melakukannya lebih cepat dengan melihat apa yang mungkin saya paparkan di sore hari ini. Saya masuk Jakarta itu tahun 2000, jadi kurang lebih 6 bulan setelah saya masih menyelesaikan S1 saya.
Kemudian dari situ belum pernah balik lagi ke kota-kota lain selain hanya visit untuk tugas gitu ya. Jadi memang selama itulah saya di Jakarta sampai hari ini. Dan mungkin kalau yang nggak kuat dengan Jakarta ya pasti banyak yang pengen pulang kampung lagi gitu ya. Karena memang Jakarta eh, bukan kota yang nyaman untuk ditinggali sebetulnya, tapi kota yang bisa membuat kita lari kencang untuk mengejar apa yang menjadi target-target kita gitu ya. Dan saya saat ini selain sebagai manajemen data Kapita Indonesia, saya juga menjadi pengajar untuk beragam kelas kompetensi, kemudian juga berkualifikasi asesor, jadi saya juga asesor kompetensi, kemudian juga konsultan di bidang keuangan, investasi dan pasar modal, dan juga member aktif dari sebuah lembaga di Amerika namanya Open Compliance and Ethics Group. Ini lembaga yang memang mendedikasikan diri untuk hal-hal yang terkait dengan isu eh, governance, risk and compliance. Dan saya juga salah satu pengurus paripurna di Dewan Koperasi Indonesia dan ini salah satu pencapaian ikigai saya adalah saya seorang corporate writer. Jadi di luar aktivitas mengelola perusahaan yang lumayan sibuk, saya tetap sempat memaksimalkan ikigai saya dan memiliki tugas-tugas di luar jam resmi saya sebagai seorang corporate writer. Dan kalau kalau formally sepertinya yang pendek gitu ya karir saya, tapi di belakang karir itu banyak hal yang merupakan proses dari pencarian seperti apa saya sekarang saat ini gitu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Karir itu seperti apa sih? Karir itu bukan pekerjaan loh ya. Jadi karir itu sesuatu yang eh, achievable. Jadi kita pengen pengen mencapainya gitu. Bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa apa ya? Bisa macam-macam lah. Teman-teman sebagai entrepreneur atau misalnya teman-teman ada yang punya TikTok Shop, ada yang punya akun toko di eh, toko hijau, toko orange, toko macam-macam gitu ya. Atau yang memang punya offline store, atau mungkin ada yang memang jadi karyawan, atau yang sedang memikirkan mau seperti apa saya nanti, itu teman-teman harus merencanakannya secara tepat. Kenapa secara tepat? Karena disitulah teman-teman akan bisa, apakah saya akan menjadi slow runner, apakah saya akan menjadi marathon runner, atau saya akan menjadi seorang sprinter. Disitulah teman-teman akan melihat bagaimana karir itu akan disiapkan oleh teman-teman sendiri. Banyak yang bilang, aduh saya takut salah jurusan masuk sekolah nih. Tapi kalau sudah masuk, sudah nyemplung ke sekolahnya kan nggak mungkin turn back time gitu ya. Kita harus tetap menghadapi itu dan cara yang paling tepat memang harus kita cari passion kita ada di mana. Jadi mungkin ada beberapa orang berpendapat kerja jangan cari passion, nggak bakal ada duitnya gitu ya. Tapi menurut saya salah satu yang membuat kita bertumbuh berkembang dan siap menghadapi challenge itu adalah kalau kita bekerja dengan passion, bekerja dengan hati, bekerja dengan hasrat yang mendalam bahwa kita memang mencintai apa yang kita kerjakan. Kalaupun mungkin di awal-awal belum menemukan itu, pastikan bahwa teman-teman mendapatkan hal yang besar dari situ gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perjalanan karir itu seperti grafik yang warna kuning ini. Ada yang turun dulu, kemudian baru menanjak. Ada yang sudah di track yang benar, kemudian turun. Kemudian ada yang bisa berbalik lagi, ada yang terus terjerembab ke bawah. Ada yang baru tengah-tengah, kemudian ada kesempatan lain terus melesat tinggi. Jadi karir teman-teman itu bisa seperti ini pergerakannya. Mungkin juga bisa kombinasi dari semuanya gitu. Dan saya sudah mengalami itu semua kebetulan gitu. Jadi saya pernah mengalami perencanaan yang salah ketika mulai berbisnis, kemudian sempat mengalami yang disebut dengan apa namanya masa-masa badai besar gitu ya. Tapi juga kemudian bisa kembali lagi. Nah, intinya apa sih? Apapun yang kita lakukan, mau berbisnis, mau bekerja, kalau target teman-teman sukses adalah jangan lupa bahwa setiap kali kita jatuh, kita harus bangun lagi. Setiap kita mengalami masalah, yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Yakinlah bahwa terowongan itu ada ujungnya. Yakinlah bahwa setiap kita menanam, kita akan menuai. Nah, disitulah kita akan berusaha tumbuh lagi. Jadi sukses itu bukan eh, berjalan terus lurus tanpa tantangan sampai ujung. Tapi sukses adalah bagaimana kita selalu siap untuk bangkit kembali ketika kita jatuh. Gitu ya teman-teman ya. Ini pandangan pertama sebelum kita bicara soal ikigai. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat bahkan di bidang yang sama, kita bisa mulai dari titik yang berbeda. Teman-teman ada yang kenal di sini siapa saja? Ada yang bisa sebutkan satu orang berkulit hitam ini, kemudian yang berempat yang sedang gembira, kemudian
seorang eksekutif. Ada yang bisa tahu siapa mereka? Mungkin ada yang tahu sebagian yang suka atlet gitu ya. Yang suka atletik, suka lari mungkin tahu salah satu di antaranya. Tapi ini adalah bagaimana karir itu bekerja, bagaimana masing-masing orang merencanakan karirnya dan kadang-kadang tangan Tuhan membantu kita mencapainya atau kadang-kadang malah tangan Tuhan mencegah kita mencapai sesuatu. Kita bicara masing-masing orang nih ya. Siapa yang tidak menafikan seorang Usain Bolt menjadi seorang pelari tercepat di dunia? Usahanya yang keras membuat dia bisa lari kenceng dan untuk sprint 100 meter dia memecahkan rekor dunia di bawah 10 detik 9, berapa detik itu saya lupa lah. Tapi disitulah kerja keras seorang Usain Bolt. Tapi apakah tim lari estafet Italia juara Olimpiade ini juga tidak melakukan hal yang sama? Karena kan Usain Bolt, karena Usain Bolt dari Jamaika yang notabene memang negara kecil gitu. Sementara teman-teman yang di Italia pasti negaranya lebih besar. Tapi kenapa mereka memilih lari sebagai tim? Mereka tuh juara lari 4 kali 100 meter. Berarti berempat itu kalau diadu sama Usain Bolt mungkin bisa 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 sama-sama bersaing gitu. Tapi kenapa mereka memilih menjadi tim lari estafet? Karena pasti ada hal yang tidak ditemukan ketika mereka lari sebagai seorang sprinter murni gitu. Nah, disitulah bagaimana kita mencari karir. Kemudian seorang John Donahue. Siapa sih dia? Tanpa dia mungkin Usain Bolt, mungkin tim lari estafet Italia tidak menggunakan alas kaki yang tepat. Karena John Donahue ini adalah dia CEO dari Nike. Jadi kalau teman-teman yang suka pakai Nike Air Force gitu ya, Nike Air Max, Nike Air Jordan gitu yang penyuka Nike itu, nah inilah CEO-nya gitu. Sama-sama menyediakan atau berkiprah di dunia atletik, tapi dengan output yang berbeda. Nah, teman-teman pun akan merasakan karir itu akan seperti itu. Nanti akan ada ya di track yang sama nih, di track lari yang sama, teman-teman akan ada yang kemudian menjadi seorang CEO, ada yang berbalik menjadi customer karena merasa kayaknya saya lebih bisa berbisnis dibandingkan menjadi pekerja. Ada yang kemudian bisa menjadi konsultannya, ada yang bisa menjadi macam-macam. Jadi dari satu titik yang sama bergeraknya bisa beda-beda. Contoh yang paling gampang yang saya alami, saya masuk dunia media tahun 2000 menjadi seorang reporter. Beberapa teman saya yang kemudian berkembangnya berbeda gitu ya. Ada yang seperti saya lurus, ada seperti saya melebar gitu ya. Ada yang lurus nih. Salah satu teman saya sekarang menjadi CEO-nya IDX Channel. Mohon maaf kalau terganggu adzan karena memang dekat masjid lokasinya. Jadi ada yang kemudian teman saya yang lempeng di media terus sekarang jadi CEO-nya IDX Channel. Mungkin tahu ya IDX ya, Bursa Efek Indonesia. Ada channel TV-nya dan teman saya yang berkarir di media dan lurus sampai ke pimpinan tertinggi di sebuah media. Atau juga ada teman yang juga di media kemudian akhirnya bikin media sendiri. Mungkin pernah dengar juga kata data gitu ya. Itu co-foundernya tuh teman saya sama-sama satu liputan pas tahun 2000-an gitu. Mas Meta itu teman saya liputan bareng-bareng di Bapepam di OJK gitu ya. Ketika awal-awal saya membangun karir. Tapi ada juga yang menyamping, mungkin nanti teman-teman boleh browsing namanya Mas Wisnu gitu ya. Dia sempat lama di media, sekarang menjadi internal relation-nya Astra Internasional misalnya. Kemudian saya sendiri sudah nyamping kemana-mana gitu 2 tahun sebagai wartawan, kemudian pindah ke manufacturing dan lain-lain. Jadi proses berkembangnya seseorang bisa berbeda-beda meskipun titik startnya sama. Jadi teman-teman jangan jangan takut dan jangan kemudian galau ketika misalnya apa yang ingin dikejar tidak tercapai gitu. Karena pasti akan ada proses-proses yang masih harus dihadapi, masih harus dijalani dan ternyata ketika kami bertemu lagi dalam satu forum yang berbeda, kami saling tertawa gitu. Mengingat masa lalu kami yang sama-sama keringetan gitu, nyari berita gitu dan ternyata pencapaiannya beda-beda gitu dan alhamdulillah semuanya di tingkat yang bisa dikatakan berhasil lah. Nah, kemudian bagaimana sih sebetulnya cara kita merencanakan karir? Ada yang bilang harus dimulai dari masa sekolah, bahkan ada yang mungkin teman-teman ada yang sejak kecil ditanya oleh bapak ibunya, kamu nanti mau besar mau jadi apa nak? Ada yang bilang dokter, ada yang bilang presiden mungkin ya, ada yang bilang macam-macam gitu. Jadi pasti sudah punya mimpi masa kecil. Tapi kemudian karena keadaan mungkin atau karena mungkin berkembangnya sesuatu berbeda nih. Yang dari presiden turun menjadi pembina perusahaan, turun menjadi karyawan, akhirnya turun menjadi pebisnis gitu. Yang niatnya jadi dokter ternyata menjadi kepala sekolah. Gitu. Atau anak saya di rumah saya tanya, kakak nanti besar mau jadi apa? Gitu.
aku mau jadi dokter yang punya sekolah. Terus dia galau, nanti aku sekolahnya yang mana ya gitu. Terus saya bilang, kakak sekolah kedokteran nggak apa-apa. Nanti dari jadi dokter yang baik, kemudian dari dokter itu kakak menghasilkan pendapatan, terus kakak bikin sekolah. Kan kakak tetap jadi dokter, tapi kakak jadi kepala sekolah. Nah itu cara saya mengarahkan anak di rumah seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa memulainya dengan merencanakan sendiri. Tapi yang sudah kadung misalnya masuk jurusan tertentu yang mungkin teman-teman bukan bagiannya karena dulu merasa yang penting lulus masuk perguruan tinggi gitu ya, bukan berarti menjadi satu hal yang apa namanya satu hal yang buntu, tapi juga bisa dikembangkan dengan cara yang berbeda. Saya punya banyak teman yang kuliahnya di ekonomi, kemudian berkarirnya di bidang desain grafis. Ada yang kuliahnya di pertanian, end up-nya malah di banking. Sampai ada bercandaan nih, satu perguruan tinggi di Bogor, saya bisa sebut namanya lah ya, IPB gitu, sekarang jadi Universitas IPB. Dulu waktu namanya IPB kan, nama resminya kan Institut Pertanian Bogor. Tapi ternyata banyak lulusannya di banking. Makanya diganti singkatan jadi bercandaan jadi Institut Perbankan Bogor gitu. Nah, atau yang lain, saya pernah menemukan orang lulusan sejarah jadi wartawan gitu. Atau bahkan banyak lah yang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang mungkin tanpa perencanaan yang jelas tapi mengalir dengan sendirinya, menemukan passion dengan cara yang berbeda. Nah, karena yang diminta ngomong soal ikigai, nah kita ngomong bagaimana sih kalau kita menggunakan ikigai gitu ya. Nah, sebenarnya ikigai itu apa sih? Ikigai itu bagaimana kita menemukan makna dan kepuasan dari hidup. Jadi intinya bagaimana kita menemukan passion kita, menemukan empat bagian dari hasrat, keterampilan, kebutuhan dunia dan apa yang membuat orang mau bayar kita. Jadi empat ini ada what you love, what you are good at, kemudian apa yang dibutuhkan dari dunia dan apa yang bisa membayar Anda. Ada passion, ada apa namanya, ada mission, ada profession, ada vocation yang kemudian ketika digabungkan semuanya mencapai sebuah kepuasan, mencapai satu titik temu disebut dengan ikigai. Nah, bagaimana sih kita melihat ikigai satu persatu sebagai sebuah eh, bagian cukup dengan apa yang kita sukai? Apakah cukup dengan apa yang dibutuhkan dunia? Apakah cukup dengan apa yang kita bagus dan apakah yang apa apa cukup kita dengan oh yang penting dia bayar kita gitu. Kalau hanya targetnya orang bayar kita ya udah teman-teman ke pinggir jalan pakai baju baju compang-camping kemudian ngemis kan dibayar tuh atas jasa kita panas-panasan. Tapi apakah itu kemudian menunjukkan apa yang bagus dari kita, yang dibutuhkan dunia dan apa yang kita cintai kan tidak. Atau misalnya teman-teman melihat oh apa yang dibutuhkan dunia. Dunia butuh kedamaian, dunia butuh hal yang baik-baik, dunia butuh yang hijau-hijau. Tapi apakah kita bisa melaksanakannya? Apakah kita baik menyukai itu? Ada apakah kita dibayar untuk itu? Jadi nggak bisa tuh satu-satu itu kita kita rangkumkan banyak tuh teman-teman mungkin ya yang ya saya kalau boleh katakan lah teman-teman yang kemudian memilih jalur aktivis di bidang lingkungan misalnya. Rata-rata ya hidupnya dengan lingkungan, tapi tidak hidup dengan masyarakat, tidak hidup dengan keluarga, tidak hidup dengan yang lain-lain. Jadi pasti pasti tidak akan mencapai titik kesempurnaan dari yang kita butuhkan. Sementara hidup kita meskipun di tengah ketidaksempurnaan, kita butuh sesuatu yang ingin mencapai tingkat mendekati sempurna. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Bagaimana sih kita melihat apa yang kita sukai? What do we love? Jadi ini tentang minat kita, hobi kita gitu dan hal-hal yang membuat kita merasa hidup. Eh, 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 Pasti nanya, ah Pak Deden saya tahu, terus cara nemunya gimana? Kebetulan saya suka fotografi, tapi saya tidak menjadikannya sebagai sebagai pendapatan saya gitu. Saya hanya menyukai fotografi dan akhirnya apa yang saya sukai dari fotografi, saya belajar banyak dan kemudian berkaitan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi apa yang membuat kita bisa menikmati hidup dengan cara kita? Ini pilihan pertama. Jadi teman-teman yang pertama harus dilihat adalah apakah yang akan saya kerjakan nanti itu saya sukai? Apakah yang ingin menjadi target saya itu saya sukai? Atau kalau kita bicara bicara target di ujung, misalnya, apakah saya pengen pensiun dengan sukacita, dengan menikmati apa yang sudah saya capai. Nah ini pilihan pertama. Jadi teman-teman harus bergerak dulu dari ini sesuatu yang saya suka. Kemudian yang kedua, apa yang teman-teman kuasai.
Jadi tidak harus teman-teman menguasai sesuatu meskipun bidang pengetahuan yang dipelajari di kampus berbeda. Di tempat kami ada beberapa teman-teman magang yang jurusannya beda-beda. Kemarin baru selesai ada teman magang itu dulu jurusannya saya lupa komunikasi atau apa gitu, komunikasi kalau kita tidak salah. Tapi jagonya desain grafis. Apakah talent dengan kita hargai? Kita hargai talentnya. Karena apa? Dunia semakin paralel, dunia semakin eh, membutuhkan pembuktian secara fisik. Bukan berarti saya mengabaikan sekolah ya, karena tetap sekolah merupakan investasi terbaik. Sekolah tetap harus dilakukan karena itu menunjukkan bahwa kita sudah mencapai titik pendidikan tertentu. Kita sudah mencapai level tertentu dari hidup kita dan kita sudah meraih tersebut dengan cara berjuang gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi setelah kita melihat apa yang kita sukai, kita kuasai. Nah, kalau disambungkan dengan saya, tadi saya suka motret, saya kuasai ilmunya. Untuk apa? Untuk memudahkan pekerjaan saya sebagai pengajar. Kenapa? Ketika misalkan melihat saya harus seperti apa, saya harus bagaimana saya berinteraksi dengan orang, itu bisa macam-macam. Dan itu harus muncul dari sesuatu yang saya suka dan saya kuasai. Nanti kalau teman-teman mau nyari apa ikigai teman-teman bisa nanti kita diskusi ya panjang setelah ya. Saya coba merefleksikan pada saya dulu. Kemudian yang ketiga, apa yang dibutuhkan dunia? Apa sih masalah yang diselesaikan dunia saat ini? Nah, kalau melihat ke saya, dari pencarian saya selama berbelas-belas tahun berkarir, saya menemukan bahwa, oke, karir berkorporasi itu masalahnya sama. Kita akan menemukan pekerjaan yang menumpuk, menemukan bos yang mengesalkan gitu ya, menemukan lingkungan kerja yang toksik. Itu tiga masalah besar di dunia pekerjaan. Kadang-kadang bukan pekerjaan, bukan perusahaan yang buruk, tapi pekerjaan yang terlalu menumpuk, bos yang kurang kooperatif, dan yang ketiga adalah lingkungan yang toksik. Itu yang jadi masalah di dunia profesional. Boleh nanti kalau teman-teman yang belum bekerja cobain cobain itu tiga-tiganya pasti ngalamin deh. Mungkin di tempat yang satu bosnya yang kurang kooperatif atau kurang suportif, tempat yang lain mungkin lingkungan yang toksik, di tempat yang lain mungkin pekerjaan yang terlalu berat. Nanti teman bisa lihat, tapi apa apa yang kemudian kita melihat oh, apa yang sih bisa bisa kita bagi. Dan ternyata setelah perjalanan karir yang cukup panjang, ternyata ada masalah-masalah belum pahamnya banyak teman-teman yang membutuhkan informasi tentang keuangan secara tepat, kemudian bagaimana melihat pertumbuhan bisnis di dunia pasar modal yang tepat. Nah, ini yang saya lihat sebagai kebutuhan dunia. Makanya kemudian di tahun 2017 saya berhenti sebagai seorang profesional dan memilih untuk membangun Tap Kapital Indonesia gitu. Meskipun berdiri dari tahun 2015, tapi saya turut membangun Tap Kapital sampai seperti sekarang. Nah, ini yang saya mencoba menemukan apa yang dibutuhkan oleh dunia dari saya. Nah, kemudian yang keempat, untuk apa Anda bisa dibayar? Nah, disinilah kemudian kita harus nyari. Kalau kita menjadi pekerja mandiri seperti saya, seperti seorang profesional murni gitu ya, memang kita harus nyari apa yang membuat orang mau bayar kita. Ya alhamdulillahnya apa yang saya kejar selama berbelas-belas tahun kemudian diakhiri dengan saya di Top Kapital Indonesia membuat saya memang eh, paid enough lah atas apa yang saya capai. Saya belum bakal ngomong apa yang harus dilakuin secara kompetensi ya, tapi yang kemudian berkembang dengan saya adalah bahwa ternyata ketika ada hal yang dibutuhkan dunia, saya harus mencapai itu kalau saya belum punya. Makanya saya kejar banyak sertifikasi kompetensi. Jadi kalau itu yang kemudian saya gunakan, saya kembalikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dan menjadi juga bagian dari apa yang saya dapatkan secara materi. Nah ini empat pilar yang teman-teman harus bisa. Oh ya, berarti apakah saya sudah menemukan apa yang saya sukai? Kalau sudah, oke, berarti kita tinggal mencari apa yang harus kita kuasai. Kalau sudah menemukan juga, kita lanjutkan lagi apa yang dunia mau dari kita. Kemudian setelah kita menemukan tiganya, cari apakah ini membuat kita dibayar cukup atau tidak. Nah, keempatnya ketemu, baru kita bisa menemukan apa ikigai kita. Nah, ada cara yang mungkin bisa dikatakan relatif mudah ya untuk mencapai ikigai kita. Ini Hector Garcia dan Frances Miralles merangkaikannya menjadi 10 tahapan yang mungkin teman-teman bisa mulai. Jadi tanpa mengabaikan empat pilar tadi, coba teman-teman mulai mengikuti step-step ini dengan cara yang eh, runut ya, jangan dari pertama langsung lari ke yang lain, tapi coba pelan-pelan diikuti prosesnya, dinikmati langkah-langkahnya dan pasti hasil tidak akan proses tidak akan mencederai hasil.
Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Ten Rules of Ikigai inilah stay active, not don't retire. Intinya apa sih? Jadi kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Dulu ketika saya belum belum paham apa itu Ikigai dan belum menemukan Ikigai saya, yang saya jadikan patokan adalah, oke, saya harus terus bertumbuh. Saya harus meningkatkan value saya. Saya harus bisa membantu siapapun. Akhirnya di tengah karir saya sebagai seorang wartawan dan saya di bagian dari sebuah kumpulan wartawan pasar modal, mungkin saya adalah satu dari sedikit wartawan pasar modal di masanya yang bisa meraih sertifikasi kompetensi di bidang pasar modal sebagai seorang WPPE dengan cukup sekali ujian. Karena ternyata banyak pelaku pasar modal saat itu gitu yang harus ujian WPPE sampai berkali-kali. Saya ngerasa, oke, saya sudah jadi wartawan di bidang itu, saya harus lebih tahu dibandingkan yang lain. Sehingga saya capai apa yang harus saya kejar, saya raih setinggi-tingginya, dan alhamdulillah itu tercapai. Dan ternyata pencapaian saya tadi itu, saya aktif tadi itu membuat saya membuka pintu buat karir saya yang berikutnya. Di Februari 2002 saya meraih sertifikasi WPPE pertama saya, kemudian di bulan Agustus saya di-hire oleh Komatsu Indonesia sebagai Investor Relation. Nah, di situ karena memang lingkungan pabrik itu kan memang apa namanya? Dinamis gitu ya. Banyak banyak hal yang berubah. Saya menurunkan tensi saya belajar. Saya mencoba menguasai semua proses. Jadi kita tidak lagi mengejar kenceng karena apa namanya sesuatu yang harus kita kejar. Karena di yang pertama itu saya sudah menemukan apa yang saya suka karena memang saya suka pasar modal dan saya mencoba menguasai itu. Tapi saya belum melihat apa yang menjadi kebutuhan dunia dan saya tidak well paid gitu saat itu gitu. Sehingga kemudian ketika ada kesempatan berkembang, saya mulai turun tensinya. Coba kita take it slow karena dinamika yang terjadi saya harus pelajari pelan-pelan. Satu step saya pelajari, satu step saya pelajari. Jadi dalam waktu 6 bulan setelah saya join, saya bisa menemukan apa yang perlu saya kuasai. Saya sudah paham proses bisnis membuat sebuah alat berat dari nol sampai jadi. Dan mungkin saat ini saya di tahapan awal gitu. Nah, ini bagian dari yang saya take it slow mempelajari. Kemudian setelah yang itu yang ketiga, don't feel your stomach. Udah, saya nggak mau lagi menambah ilmu saya. Perut saya sudah full nih. Saya sudah cukup berusaha keras, jadi saya nggak mau lagi belajar. Padahal apa yang kita pelajari itu baru sedikit. Kita harus terus menyisakan ruang belajar bagi kita. Jangan pernah mau apa namanya mengalah pada keadaan dan merasa cukup. Jadi tadi ketika saya cerita soal fotografi, terasanya ketika saya di pabrik loh. Karena apa? Karena bagaimana memotret alat berat yang besar, yang berat gitu ya, dengan cukup satu foto, dengan hasil yang bagus dan detail. Itu kan pelajarannya susah. Saya belajar terus, saya harus komunikasi sama orang-orang. Nah, itu bagaimana kita terus mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian setelah kita bisa melangkah ke yang tiga, berkumpullah dengan orang-orang yang apa namanya membawa kita pada kebaikan. Jadi eh, kita buat jaringan, kita buat apa namanya circle yang memang positif. Circle bermain silahkan, circle teman-teman gaul silahkan, circle teman-teman nongkrong silahkan. Tapi jangan lupa, ketika teman-teman merencanakan karir, bangunlah jaringan dengan kumpulan orang-orang hebat. Ini saya banyak menemukan teman-teman di pasar modal nih yang baru-baru masuk gitu ya. Kemudian mengambil sertifikasi kompetensi analis misalnya. Kemudian tiap ada forum mereka rajin ikut. Untuk apa? Untuk dilihat orang, untuk dilihat oleh senior-seniornya. Karena apa? Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan sudah mencapai level tertentu, bukan tidak mungkin kita akan terdorong juga, terbawa juga ke dalam lingkaran yang lebih besar lagi yang membawa kita pada kemajuan. Kemudian get in shape, maksudnya bukan olahraga ya, bukan 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 ke gym olahraga, tapi bagaimana kita membuat hidup kita selalu menyenangkan. Jadi kalau kita, mohon maaf nih, kan katanya teman-teman milenial sama Gen Z itu terkenal dengan baper yang tinggi gitu ya. Nah, turunkan tensi bapernya, lebih banyak berpikir positif, karena hormon-hormon positif, hormon-hormon itu akan muncul, hormon baik ya, hormon baik itu akan muncul dari aktivitas yang positif. Kemudian jangan lupa selalu tersenyum.
Ini pernah saya praktekkan di teman-teman retail dulu ketika saya masih sebagai training head di Watsons. Saya jalan ke toko gitu, saya tanya gimana jualan hari ini. Wah, apa masih kurang bagus, saya bilang coba banyakin senyum. Saya tahu tidak semua orang punya aura senyum yang bagus gitu ya, tapi senyum itu bisa dibangun, bukan kemudian tagline-nya di retail senyum sapa salam, enggak, tapi memang sebagai seorang manusia kita harus banyak senyum untuk membangun apa? Membangun aura yang baik di diri kita. Aura yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik ke dalam diri kita dan semesta akan mendukung. Jadi itu perlu banyak senyum. Kemudian reconnect with nature. Kita tidak boleh kerja terlalu keras. Jadi karir itu seperti apa sih dibangunnya? Karir itu untuk tiga hal, teman-teman. Yang pertama untuk diri sendiri. Karena teman-teman nanti akan menikmatinya, akan menghadapinya, dan akan berkembang dengan hal itu. Yang kedua untuk keluarga. Kenapa keluarga? Karena apalagi nanti teman-teman ketika misalnya membangun keluarga gitu ya, apa sih yang kita kejar dari karir itu? Kita akan memberikan penghasilan yang kita gunakan sebagai nafkah bagi keluarga kita. Bagi istri misalnya kalau yang suami, bagi anak misalnya yang istri, atau bagi keluarga apalagi misalnya yang masih jadi sandwich generation gitu, mungkin bantu keluarga gitu. Nah, kita harus bisa eh, bekerja dengan tepat. Jadi bukan bekerja keras ya, tapi bekerja cerdas. Boleh teman-teman cek nanti kalau misalnya iseng-iseng ada yang telepon ke Tokopedia tanya, Pak Deden ngebolehin nggak sih lembur? Saya tidak pernah membolehkan karyawan saya lembur. Karena apa? Karena 8 jam itu sudah cukup untuk mencapai apa yang bisa diraih dari satu dari empat ikigai tadi, atau dua dari empat ikigai. Dua lainnya harus dicari di luar, harus dicari dengan teman-teman, harus dicari dengan circle tadi ya, membangun circle gitu. Kalau semuanya diselesaikan di kantor, jangan kaget teman-teman, untuk side hustle aja susah gitu ya. Akhirnya karena mungkin pengen berkembang tapi penghasilan segitu-segitu aja ya, jadi frugal living, kan jadi nyusahin teman-teman juga gitu ya. Jadi bagaimana kita reconnect with nature itu bagaimana kita selalu merecharge baterai kita. Atur jam jam hidup, jam biologis teman-teman dengan baik. Karena itu akan membangun semangat yang baik juga. Kemudian jangan lupa, apapun yang kita rasakan, kita selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, baik atau buruk, itu adalah hal-hal yang menjadi nikmat bagi kita. Menjadi jalan bagi kita, kalau yang baik membuat kita tidak lupa diri, kalau yang buruk membuat kita waspada. Kemudian, life in the moment. Jadi kita jangan 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 nyesal sama kondisi masa lalu. Karena masa lalu itu kita lihatnya lewat spion ya, kalau naik motor, naik mobil kan lihatnya di spion gitu. Kiri, kanan, atau atas gitu. Ya itu masa lalu, biar let it go, masa lalu biarin aja. Tapi kita melihat bagaimana masa depan harus kita raih. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak melihat ke cermin, melihat ke belakang, kita akan terpaku pada hal yang buruk di masa yang lalu. Kita akan banyak nyeselnya dibandingin pengen majunya. Dengan melihat masa lalu sebagai sebuah cermin, sebagai sebuah apa namanya, refleksi dari yang pernah kita lakukan, kita akan mencegah hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lampau terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kalau sudah mencapai ini, nanti ikigainya akan muncul dengan sendirinya tuh. Aura positifnya akan muncul dengan sendirinya, teman-teman akan bisa menemukan apa yang menjadi passion teman-teman. Nah, ini baru bicara soal how to live with ikigai gitu. Nah, bagaimana kemudian merencanakan karir dengan ikigai tadi? Nah, kita temukan dulu tuh empat poin tadi. Nah, kemudian dari 4 poin tadi yang kita temukan melalui proses yang cukup panjang tadi ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa belasan tahun gitu ya. Dengan 4 hal yang tadi kita kuasai, pelan-pelan kita akan bisa mengambil intisari dari semuanya dan kemudian mengarahkan pada pekerjaan yang kita ingin kejar. Contohnya begini teman-teman. Apakah ketika saya pindah-pindah industri itu hal yang baik? Dulu ketika saya berpindah dari manufaktur ke services, saya merasakan ini sesuatu yang tidak baik. Jadi sempat saya berpikir buruk gitu ya. Kok pindah industrinya jauh banget gitu, dari manufaktur ke services. Dari yang tadinya ibaratnya bawa barang-barang berat-berat dari baja, tiba-tiba bawanya ngarahinnya nyuruh orang ngurusin kebersihan gitu. Nyuruh orang bagaimana melayani orang lain. Tapi ternyata setelah saya selami, saya coba ikuti prosesnya, saya coba refleksikan apa yang pernah saya lakukan, ternyata disinilah yang membuat saya bisa jadi kayak sekarang. Akhirnya apa? Semua yang menjadi 4 poin ikigai ternyata, oh ternyata seperti ini ya.
saya bisa mengejar eh, apa yang sudah saya nikmati dan ternyata sekarang saya bisa menikmati itu semuanya. Terus teman-teman tanya, ya bapak mah enak udah 24 tahun bisa ngomong gitu gitu kan. Kalau saya kan yang baru mulai karir gimana? Teman-teman bisa starting from this moment. From this point teman-teman bisa mulai. Coba keempat tadi itu bisa dicari, tidak harus semuanya dulu dicari teman-teman ya. Teman-teman bisa mulai dari apakah saya sudah cukup dibayar, sehingga oh ternyata nggak cukup nih perusahaan tempat saya bekerja ngasihnya kemurahan. Bisa lihat lagi apakah pekerjaan kita memiliki value yang baik. Oh iya ternyata kerjaan cuma admin, cuma merapikan dokumen aja ya pasti work dunia juga tidak akan melihat sebagai sebuah value gitu kan. Nah berarti kita harus upscaling sehingga tidak lagi menjadi admin nih misalnya. Biar dunia lebih memandang kita. Berarti sudah dua nih. Kemudian oh iya, untuk mencapai dunia ini apa yang dibutuhkan dunia kita harus menguasai sesuatu, belajarlah. Misalnya dari seorang admin jadi apa sih? Data analis, nanti advance bisa belajar machine learning misalnya. Kemudian baru dari situ, oh iya ternyata saya menyukai bidang ini. Baru kita bisa menemukan kesempurnaan ikigai kita. Jadi mengembangkan rencana karir based on ikigai harus mulainya from the bottom of your heart. Harus mulai dari hati teman-teman sendiri. Nggak bisa saya mengarahkan gitu ya. Kamu harus begini loh biar dapat ikigainya. Tapi bagaimana teman-teman? Oh iya, saya sudah menemukan apa yang saya mau. Oh iya, saya sudah menemukan apa yang harus saya kuasai. Oh iya, saya sudah menemukan apa yang dunia butuh dari saya dan oh ya, saya sudah tahu bagaimana saya bisa mendapatkan pembayaran dari hal tersebut. Sehingga apa? Bagaimana kita mengatasi tantangan dalam mendapat ikigai dengan kita memanfaatkan wawasan yang kita miliki dan menemukan ikigai kita, kita bisa membuat rencana karir yang komprehensif. Jadi misalnya teman-teman bisa menargetkan nih, oh saat tahun ini saya selesai perguruan tinggi karena dunia karir belum 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 apa belum mendukung saya. Misalnya saya sudah setahun menganggur, kemudian saya masih harus mencari pekerjaan yang lain. Caranya gimana? Oke, saya harus melaksanakan sesuatu yang horizontal dulu, kembangkan value saya. Kemudian baru melangkah, melangkah, melangkah. Jadi memang harus step by step dan memang kemudian mencapai apa yang kita ingin kejar secara hakiki. Nah, mungkin itu teman-teman ya, yang sebagai pembuka dari apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menemukan ikigai kita dalam merencanakan karir. Nah, saya kembalikan ke Mbak Nora, mungkin kita bisa buka sesi diskusi, sesi tanya jawab, sesi curcol lah kalau misalnya teman-teman ada yang menemukan masalah di karirnya, kemudian ingin sharing, bercerita, kemudian bagaimana solving the problem, silahkan kita diskusi lebih lebar saja gitu ya. Oke, wah menarik banget ya insight dari Bapak Dadan barusan nih. Kita jadi tahu nih apa sih sejatinya Ikigai dan gimana sih cara mengaplikasikannya ke dalam kehidupan karir kita. Nah, oke, aku nih udah yakin kalau Japaners yang hadir hari ini tuh udah nggak sabar banget nih mau sharing, mau tanya-tanya, mau cerita gitu ya tentang planning kehidupan karirnya sama Pak Deden. Kalau gitu langsung aja ya buat teman-teman yang mau bertanya, ini caranya ada dua dan caranya gampang banget teman-teman. Untuk yang pertama nih, teman-teman bisa langsung aja raise hand, kemudian on mic. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa nulis pertanyaan by chat yang ada di Zoom. Kalau gitu, untuk teman-teman yang mau bertanya nih langsung aja, kayaknya lebih enak juga kalau misalnya raise hand dan langsung cerita, langsung ngobrol dan diskusi gitu ya sama aku dan sama Bapak Deden di sini. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan, yang ada unek-unek atau bahkan insight gitu ya, boleh langsung raise hand aja kalau gitu. Silakan teman-teman semua. Rugi loh kalau nggak nanya. Bener banget, rugi banget nih kalau nggak dimanfaatin gitu ya sesi pada sore ini gitu. Karena tadi Bapak Deden juga udah menjelaskan secara runtut, secara rinci dan jelas banget gitu ya. Bahkan ada cerita pengalaman Bapak Deden juga gitu ya di dalam materi Ikigai tadi teman-teman. Jadi sayang banget nih kalau nggak sekalian sharing, nggak sekalian tanya untuk planning karir teman-teman semua di sini sayang banget gitu ya. Ayo, kalau gitu boleh banget dimanfaatin nih ya sesi Q&A hari ini supaya teman-teman jadi ada bayangan
gimana caranya karir planning. Silahkan teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang malu untuk on cam gitu nggak apa-apa, nggak usah on cam nggak apa-apa, tapi bisa rasain aja. Atau mungkin di rumahnya lagi banyak suara gitu atau banyak distraksi gitu boleh juga. Kalau mau bertanya via chat Zoom. Silahkan teman-teman. Oke, di sini sudah ada penanya pertama nih Pak Deden. Halo Hasna. Halo, selamat sore semuanya. Suara saya terdengar nggak? Iya, terdengar. Silahkan. Terdengar. Oke, terima kasih ya, Kak. Pak Deden, makasih banyak. Tadi insights-nya sangat bermanfaat ya. Buat saya sendiri pribadi kan sebagai mahasiswi juga. Dan ya emang lagi bingung nih karir saya ke depannya mau apa. Kan tadi tuh ada 10 aturan Ikigai ya. Nah, saya tuh orangnya tuh jujur ya, kurang sabar, Pak. Kan salah satu dari 10 aturannya kan harus live in the moment. Karena terkadang tuh saya sering anxious terhadap masa depan. Dan apakah ada tips and triknya nggak biar live in the moment seperti itu? Terima kasih. Oke. Mbak Hasna, eh, kayaknya perlu nonton film di XXI deh, judulnya Inside Out 2. Saya baru minggu lalu nonton sama anak saya dan anak saya langsung bilang, masih SMP kelas 1, dia bilang, ayah, ayah, aku ternyata orangnya memiliki tingkat anxiety yang tinggi, tingkat kecemasan yang tinggi gitu ya. Terus saya bilang, ya kamu wajar, kamu masih kecil, tapi itu bisa dikurangin dari sekarang. Kurangnya apa? Mulailah memiliki jaringan. Jaringannya bukan jaringan teman curcol gaul ke mall gitu, bukan, tapi bisa misalnya teman-teman gabung dengan komunitas. Banyak loh komunitas yang bisa di apa dibuat membuat kita bergabung gitu. Misalnya ada komunitas karir, komunitas HR, atau misalnya teman-teman coba masuk di LinkedIn misalnya. Di LinkedIn itu banyak sekali hal-hal yang insightful yang eh, muncul dari para expert ya, yang bisa membuat kita, oh iya, ternyata apa yang membuat saya anxious ini menjadi tidak beralasan karena ada hal-hal yang lebih insightful. Tapi kalau munculnya dari diri pribadi gitu ya, ketidaksabaran itu sebetulnya wajar di usia teman-teman semuanya. Jadi di usia eh, ya 18 sampai 25 itu adalah masa 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 di mana teman-teman itu ingin mengajar sesuatu dengan cepat. Kenapa saya katakan demikian? Boleh dicek di komunitas investor saham gitu ya, ada namanya ISP atau KSPM gitu ya. Pasti itu anak-anak muda yang pengen cepat dapat cuan gitu, pengen cepat dapat sesuatu, pengen terlihat hebat, lebih hebat dibandingkan teman-teman yang lain, dan akhirnya merasa perlu berpacu dengan eh, apapun gitu ya. Tapi boleh teman-teman lihat ada sebuah ilustrasi di LinkedIn, saya lihat di LinkedIn kalau nggak salah. Ada 3 buah bola yang di diturunkan ke bawah dengan jalur yang beda-beda. Ada jalur yang lurus, ada jalur yang berbelok, kemudian ada jalur yang satu lagi bergelombang gitu. Ternyata bukan yang jalurnya lurus yang lebih cepat nyampe. Berarti bukan sesuatu yang kita pengen mengharapkannya, wah ada highway, ada jalan tol, kita ngambil, atau misalnya mohon maaf ada ordal gitu ya. Atau misalnya kita menjadi anxious gara-gara, teman teman kita mah ternyata punya ordal di PTA, di PTB, kemudian kita menjadi menjadi cemas, aduh kita kayaknya nggak punya kesempatan yang sama. Eh, Hasna tidak perlu takut, kenapa? Saya masuk ke Jakarta itu dengan, ini kalau saya cerita pengalaman saya saja ya. Saya S1 saya di sebuah kampus yang saat itu kampusnya kampus kecil, mungkin sekarang sudah bisa dibilang cukup besar gitu ya. S1 saya diselesaikan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, yang saat itu orang tuh ketika nanya saya, Dan kamu kuliah di mana? Saya bilang di Unsud. Pertanyaan berikutnya adalah, itu negeri atau swasta? Berarti kan sama sekali tidak tahu tentang dengan kampus saya itu. Tapi dengan keyakinan saya bahwa oke, no matter kampusnya dari mana, saya bisa mencapai apa yang saya bisa kejar. Akhirnya berkarir sebagai sebagai orang media, ternyata di media pun juga bukan berarti kemudian isinya teman-teman dari kampus mediocre. Ternyata teman-teman sejawat saya yang beda media ya, yang sama-sama menjadi wartawan di lapangan, yang meliput di bidang yang sama, ternyata ada yang dari Unpad, ada yang dari UI, ada yang dari UGM gitu, ada yang dari IPB, macam-macam kampusnya.
Kenapa? Karena bukan karena tidak menemukan kesempatan yang berbeda, tapi bagaimana ternyata mencoba membangun karir itu perlu dengan coba-coba dulu. Mungkin kalau istilah kasarnya, yang penting dapat kerja dulu deh. Jadi teman-teman bisa saja target pertama teman-teman di tahun pertama, misalnya ketika ketika bekerja, yang penting dapat kerjaan pertama dulu. Karena hal yang paling sulit dalam membangun karir adalah bagaimana mendapatkan kesempatan kerja pertama, kesempatan tahun 2000-an itu belum ada istilah magang, apalagi waktu itu baru selesai krisis tahun 98 yang memang dunia Asia Tenggara drop banget. Indonesia salah satunya dan memang satu paling sulit mencari pekerjaan. Sampai sempat muncul anekdot lah eh, lelucon tentang anak UI UI dan ITB gitu ya. Ini mohon maaf kalau ada yang dari kampus UI dan ITB, tapi dulu tuh zaman saya sempat ada bercandaan seperti ini. Ada seorang lulusan UI yang menganggur gitu, kemudian saking susah nyari kerja, dia melamar ke kebun binatang Ragunan. Ternyata lowongan yang kosong cuma menjadi boneka gorila. Akhirnya dia menerima kerjaan itu dan kemudian memakai baju gorila gitu ya. Kemudian loncat-loncat tugasnya di kandang. Saking semangatnya dia jatuhnya ke kandang macan. Ketakutan terus setengah mati. Aduh, dimakan macan nih gitu. Dan memang macannya mendekat gitu. Ternyata setelah mendekat, macannya juga ngomong, kamu anak UI ya? Saya anak ITB loh. Gitu. Jadi joke itu sampai seperti itu. Bahwa di masa-masa itu nyari kerja susah. Apapun dicari gitu. Nah tapi ketika pekerjaan yang kedua muncul, pekerjaan ketiga muncul, dan seterusnya muncul, itu kecemasan menjadi hilang. Karena apa? Karena ketika kita melihat pekerjaan yang pertama, harusnya teman-teman akan merefleksikan diri. Oh, ternyata di kerjaan pertama ini saya kurangnya di bagian A, di bagian B, di bagian C. Sehingga saya harus mengejar B dulu, kemudian C dulu, kemudian D dulu. Jadikan expert di bidang itu, saya yakin pekerjaan kedua, ketiga, keempatnya tidak akan sulit. Jadi Mbak Hasna, turunkan level anxious-nya, banyak bergaul dengan komunitas yang positif, banyak-banyak buka LinkedIn, jangan banyak-banyak buka Instagram gitu ya. Jangan banyak-banyak buka TikTok, mulai bergeser nih kalau pengen anxiousnya hilang. Lebih banyak buka LinkedIn, gabung dengan komunitas para profesional, lihat bagaimana mereka bersikap, sharing, pasti nanti akan muncul, oh ya, saya harus seperti ini. Kira-kira gitu ya bahasnya ya. Oh, baiklah Pak Deden. Oh, mau konfirmasi lagi, berarti kalau misalkan kalau ingin anxious berkurang itu harus udah melalui beberapa stages di dalam kehidupan gitu ya. Jadi kalau misalkan oh aku ngelakuin ini dapat ini, oh anxious aku berkurang gitu. Bisa dipercepat sih bahasnya, kalau memang bahasa pengen instan gitu ya. Eh, lakukan secara cepat. Jadi misalnya apa yang menjadi kekhawatiran bahasa saat ini langsung disikapi dengan 2 atau 3 langkah. Pertama dengan mulai bersikap lebih positif, yang kedua langsung gabung dengan komunitas yang baik-baik, kemudian yang ketiga mulai mengasah apa yang perlu diasah dari apa yang dirasa kurang oleh bahasa saat ini. Saya yakin dalam waktu 4-5 bulan bahasa bisa menemukan sesuatu yang oke, ternyata ini yang membuat saya cemas selama ini dan ini yang membuat saya harus bisa lebih positif. Kira-kira gitu ya bahasnya ya. Oh iya Pak, makasih Pak Deden. Berarti harus jadi kayak melatih diri untuk menjadi lebih optimis gitu ya. Betul, optimisme itu penting. Harus optimis, nggak boleh pesimis. Kalau dunia pesimis, dunia nggak bakal sedinamis sekarang kalau kita pesimis. Oh, baiklah Pak Deden, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Oke, Desi. semoga tadi menjawab ya pertanyaan Hasna dan juga jadi insight tambahan buat teman-teman. Oke, Pak Deden, ini next up ada beberapa pertanyaan nih lewat Zoom chat gitu ya. Mungkin aku Betul. bantu bacakan untuk yang pertama nih, Pak Deden. Ada pertanyaan dari Kak Agnia. Kak Agnia bertanya nih, Pak, jika kita sudah nentuin ikigai, tapi di pertengahan perjalanan ternyata ingin berubah karena melihat yang lain yang lebih keren nih. Apa artinya itu kita belum menemukan ikigai? Nah, ini tuh kayak semacam ragu gitu ya, Pak ya. Gimana nih, Pak Deden? Oke. Nah, kerennya keren gimana dulu ya? Maksudnya gini, kita tidak bisa kemudian melihat sesuatu yang ada di luar kita tuh lebih baik. Kalau orang Jawa bilang tuh sawang sinawang gitu ya. Atau istilah bahasa Indonesia itu kalau pernah belajar bahasa Indonesia tuh rumput
tetangga lebih baik daripada rumput lebih hijau daripada rumput kita gitu. Gitu teman. Kalau teman-teman melihat sesuatu itu dengan tetap melihat kiri kanan, berarti teman-teman belum fokus. Jadi bukan berarti bukan berarti belum menemukan ikigai, tapi memang teman-teman belum fokus untuk mencari apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang ingin dikejar gitu. Kayak saya misalnya, ini saya cerita lagi aja pengalaman saya. Misalnya di saat saya menjadi investor relation, kemudian 4 tahun saya sebagai investor relation, ternyata tempat saya bekerja memutuskan untuk keluar dari bursa, menjadi perusahaan private company. Gitu. Bagi seorang investor relation itu jadi kebuntuan karir saya mati. Karena apa? Berarti apa yang menjadi pekerjaan saya hilang. Terus saya melihat teman saya yang kemudian masih jadi investor relation di tempat lain, sukses ya gitu. Oh hebat ya. Oh kayaknya keren deh. Terus apakah saya kemudian memutuskan untuk keluar dari sistemnya Komatsu, kemudian mencari yang lain? Enggak. Saya melihat bahwa, oke, saya memang mungkin di satu hal selesai berkembang. Tapi dengan tempat kerja yang sama, ternyata masih banyak hal yang bisa saya kembangkan. Kemudian saya bergeser karir kemana? Saya menjadi seorang HR. Dan ternyata saya menemukan hal yang sama menariknya. Bedanya kalau sebagai investor relation, saya banyak berhubungan dengan pihak luar, memperkuat bagaimana saya berkomunikasi dengan pihak luar. Dengan menjadi HR, saya juga melakukan hal yang sama, tapi ke karyawan sendiri. Gitu. Dan ternyata itu menjadi dinamika saya untuk menjadi terus bertumbuh dan berkembang dan mungkin jadi seperti sekarang ini. Jadi jangan takut untuk melihat sesuatu, kayaknya kita kurang keren deh. Misalnya teman-teman saat ini kerja jadi admin lah misalnya. Admin itu mungkin 5-6 tahun yang lalu itu pekerjaan yang, cemen banget gitu ya pekerjaannya gitu. Receh banget gitu. Coba kalau teman-teman misalnya ilmu admin yang teman-teman punya, misalnya sebagai seorang administrator data, kemudian teman-teman belajar iseng-iseng, coba saya tingkatin kemampuan saya di Excel deh. Coba data-data yang saya punya tadi saya olah lagi dengan tampilan yang lebih baik. Dihargai nggak oleh bos kita? Belum tentu loh bos kita menguasai Excel dengan baik. Tapi kalau kita menguasai itu, bisa menjadikan apa yang data entry yang kita kerjakan menjadi sebuah result yang lebih baik, bisa menjadi data yang lebih berkembang, kan lebih hebat. Itu baru bicara Excel. Belum bicara kemudian, kayaknya saya bisa menjadi admin yang hebat dengan apa? Saya coba menjadi data analis deh. Bagaimana saya belajar lagi, bahkan banyak sekarang tempat belajar gratis ya, ilmu-ilmu tentang data analis. Naik ke level teman-teman, naik. Jadi nggak usah takut untuk melihat sebelah kiri sebelah kanan kita lebih keren. Belum tentu yang keren itu menikmati loh. Belum tentu yang lebih baik kita lihat tuh mereka menikmati. Gampangnya gini deh. Ini kan kebetulan mungkin teman-teman dari berbagai daerah ya. Ini ada satu hal yang anekdot yang lucu. Kalau teman-teman melihat di Jakarta misalnya, salah satu yang sering muncul di media sosial itu kan, kerja di SCBD gitu. Kayaknya wah gitu, kayaknya apa glamor, kayaknya hebat gitu. Tapi teman-teman pernah melihat nggak? Itu kan hanya sebagian kecil yang nongol, yang muncul. Tapi pernah melihat nggak sisi buruknya? Apakah ketika misalnya mereka menunjukkan tempat-tempat yang Instagramable sebagai tempat nongkrong di siang hari mereka tidak sengsara? Bisa jadi sengsara loh. Saya banyak menemukan kasus yang entah saya boleh ketawa atau sedih, tapi ini terjadi dengan pendapatan yang sama dengan misalnya teman-teman yang di pabrik, teman-teman di SCBD biaya ini lebih tinggi. Sehingga apa? Seringkali saya menemukan siang hari mereka tidak makan siang, memilih untuk nongkrong di kafe, misalnya minum segelas secangkir kopi yang harganya mungkin lumayan tinggi gitu ya. Biar terlihat gaya ada di mata teman-temannya gitu. Oh, enggak, gue belum lapar, gue nongkrong aja ngopi gitu. At the end di jam 3 sore manggil OB, mas tolong beli gorengan dong di bawah, saya lapar nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu terjadi teman-teman. Jadi jangan melihat sesuatu yang keren itu sebagai sesuatu yang lebih baik. Gitu ya Mbak Nia ya. Jadi kita perlu melihat apa yang kita butuhkan bukan orang yang butuhkan. Orang lain nggak care loh sama kita, tapi kita care sama diri kita sendiri. Gitu ya kira-kira ya. Gitu Mbak Oke, Nora. oke, berarti ke refleksi juga gitu ya Pak ya. Apa yang kita punya sekarang dengan yang orang lain punya belum tentu nikmatnya sama, belum tentu juga Betul. eh, sama-sama menguntungkan di kondisi yang sama gitu ya. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan tadi. Kalau begitu kita move nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya nggak kalah menarik ya Pak ya, tentang quarter life crisis nih. Nih, pertanyaan dari Kak Ratna, bagaimana caranya mengatasi quarter life crisis di umur 26 ke atas, Bapak?
Karena hidup itu kayak hampa rasanya, nggak nemu apa yang kita inginkan. Sepertinya ini juga jadi pertanyaan banyak orang ya, Bapak ya. Bagaimana nih, Bapak Deden? Kalau saya lihat, kalau saya boleh katakan, quarter life crisis itu sebetulnya adalah bagian dari anxiety-nya teman-teman menghadapi hidup. Apakah saya pernah mengalami? Pernah mengalami, kan saya pernah umur 25. Saya pernah umur 26, sekarang saya umur 48 gitu. Jadi saya pernah mengalami masa-masa itu. Eh, Bagaimana sih cara kita menghadapi hal-hal yang ya saya buruk? Tetap saya konsisten dengan apa yang saya katakan tadi buat Mbak Hasna maupun buat Mbak Agni. Coba mencari sesuatu yang lebih positif. Karena krisis itu krisis bisa terjadi kalau kita berpikir negatif. Contohnya gini, boleh boleh kita ambil ilustrasi saat ini ya, ketika dolar dibandingkan dengan rupiah sudah mencapai angka hampir 17.000, bahkan pernah pernah 17.000. Bagi yang pesimis memandang eh, kondisi saat ini, wah gila nih dolar 17.000, apa-apa mahal. Iya kalau teman-teman seorang konsumen yang tadinya mungkin belanja di Shopee harganya mungkin masih 20-30 ribu, ternyata jadi 35.000 karena ada biaya tambahan dari selisih kurs yang muncul misalnya gitu ya. Jadi ini kalau kita memandangnya negatif. Tapi kalau kita pandangnya positif apa? Oh iya ya, sekarang dolar 17.000 nih. Saya punya barang jualan nggak yang bisa saya jual lewat platform online yang mungkin bisa diterima oleh dunia luar gitu. Kan berbalik, berarti apa? Kita punya potensial produk yang income dalam dolar. Lebih banyak nggak uang yang kita terima dalam rupiah? Lebih banyak. Atau misalnya, oke, saya nggak bisa jualan, tapi saya tahu ada pekerjaan-pekerjaan freelancer yang muncul dari luar. Kan banyak tuh sekarang pekerjaan freelancer ya. Ah, udahlah daripada saya pusing-pusing sama orang bilang quarter life crisis, saya coba cari deh freelancing. Misalnya dari kantor gajinya segitu-gitu aja misalnya gitu ya. Atau misalnya sudah bekerja tapi ya karirnya masih mentok segitu aja. Coba potensi di internal atau potensi, potensi berkembang dengan karir yang baru mungkin belum dapat. Tapi kita punya kemampuan lebih, kita punya kebiasaan lebih. Coba cari sebagai aktivitas untuk side hustle-nya kita. Apa sih? Oh, ternyata ada kerja freelancer yang menarik nih di luar yang bisa saya kerjakan setelah jam kerja misalnya. Saya capek nggak apa deh, capek sedikit, yang penting saya bisa menikmati hidup. Itu dengan teman-teman bersikap seperti itu, pelan-pelan nanti apa yang menjadi anxiety-nya teman-teman terkait dengan, aduh, gimana ya, kok saya belum menemukan apa-apa. Teman-teman bisa mencari mendapatkan hal yang berbeda. Karir itu tidak harus jabatan loh teman-teman ya. Jadi karir itu tidak semata-mata jabatan manajer, jabatan direktur, jabatan CEO, jabatan founder atau co-founder, bukan semata itu. Tapi karir itu bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita peroleh. Saya ada teman di sebuah kota di Sumatera gitu ya. Dia bilang, saya cuma lulusan SMA, Pak. Tapi ketika saya bisa mencapai lebih dari teman-teman saya yang akhirnya malah menjadi anxious gara-gara pencapaian saya gitu. Nah, itu kenapa? Pada saat dia belum mencapai angka itu, dia bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Jadi bukan berarti yang sekarang ini apa namanya Mbak Ratna belum kerja lebih keras, ya, tapi mungkin Mbak Ratna belum menemukan apa yang harus atau yang perlu dicapai oleh Mbak Ratna. Jadi mungkin menggunakan ikigai bisa dipakai ya Mbak Ratna untuk mulai mencari bagaimana sih kita bisa menghadapi quarter life crisis. Kenapa? Quarter life crisis itu kalau saya boleh katakan itu adalah titik awal kita merencanakan kebebasan finansial yang kita capai. Jadi sebetulnya di masa-masa umur 24, 25, 26 itu saat-saat di mana teman-teman menentukan pada usia berapa saya ingin pensiun bekerja. Apakah kalau jadi karyawan nunggu masa pensiun umur 56 atau 57, ataukah saya ingin pensiun muda di umur 40, atau kalau perlu 35 saya sudah pensiun, saya sudah punya kebebasan finansial. Nah, kalau berpikirnya dibalik dengan cara seperti itu, saya rasa kekhawatiran Mbak Ratna tentang quarter life crisis akan hilang dengan sendirinya. Gitu ya Mbak Ratna ya, kira-kira. Oke, semoga menjawab ya, Kak Ratna untuk pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut lagi nih Pak Daden, karena saya lihat nih antusiasnya lumayan banget ya di chat Zoom gitu. Masih ada yang bertanya. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Surya. Ini ada dua nih Pak Daden untuk pertanyaannya. Yang pertama, Kak Surya tanya, gimana sih Pak caranya
agar kita tahu passion kita itu apa. Seperti saat ini tuh udah banyak gitu ya Pak ya pelatihan. Nah, apakah untuk mengetahui passion kita apa itu harus mengikuti semua pelatihan Pak? Dan atau harus menekuni satu hal aja gitu. Nah, pertanyaan keduanya ini lanjutannya nih Pak. Bagaimana caranya memilih pelatihan yang cocok untuk ditekuni? Bagaimana nih Pak Deden? Pertanyaan saya simpel, saya balikin ke Mas Surya. Mas Surya sekarang berkarir atau berpendidikan di bidang apa? Merasa salah nggak masuk ke bidang tersebut? Terus sebetulnya apa sih yang sudah diinginkan oleh Mas Surya? Itu dulu saya tanya balik. Karena apa? Pelatihan itu bukan semata-mata kemudian, oh iya, saya ikut program Kartu Prakerja, lumayan udah pelatihan gratis, ikutlah. Dibayar juga oleh negara, dapat juga uang saku misalnya. Bukan semata-mata itu pelatihan. Pelatihan itu kan sebetulnya dua hal pendekatannya. Kita ingin tahu sesuatu yang belum kita tahu, dan yang kedua kita ingin mengkonfirmasi apakah yang sudah kita lakukan selama ini benar. Nah, saya yakin kalau teman-teman muda di sini pasti yang pertama nih ingin mengetahui sesuatu yang berbeda, ingin mengetahui sesuatu yang baru. Nah, kalau misalnya belum mengetahui apa yang ingin kita kejar, ada dua pendekatan yang bisa diambil. Yang pertama adalah coba ikutin dulu pelatihan yang selaras dengan pendidikannya kita. Misalnya teman-teman yang pendidikan di bidang manajemen keuangan misalnya, belajarlah tentang misalnya menjadi analis saham misalnya. Atau misalnya yang memang basisnya misalnya manufacturing, belajar misalnya hal teknis yang lain misalnya terkait, kan kalau misalnya di dunia manufaktur itu biasanya kan nanti ada kaitan dengan standar mutu. Berarti carilah pelatihan terkait dengan ISO 9001 misalnya. Atau pelatihan-pelatihan teknis yang lain, misalnya tentang K3 atau yang lain-lain, itu bisa yang memang selaras. Tapi ada juga yang misalnya, oh saya sudah mulai punya karir nih, atau saya malah belum punya karir sama sekali, tapi saya ingin memiliki nilai plus dibandingkan yang lain. Teman-teman bisa mulai dengan apa? Dengan belajar soft skill. Soft skill itu apa sih? Belajar bagaimana kita membangun our insight kita menjadi lebih positif. Contohnya apa sih? Membangun leadership, teman-teman. Karena leadership itu beda dengan bos ya. Kalau bos itu kan menyuruh, kalau leader itu menginspirasi. Jadi pendekatannya beda. Kalau teman-teman jadi bos gampang, teman-teman berkarir menjadi menjadi manajer, menjadi GM, menjadi direktur, teman-teman jadi bos. Tapi apakah teman-teman menjadi leader? Belum tentu. Karena leader itu harus diasah kemampuannya. Jadi kalau eh, belajar tentang situational leadership, itu akan diajarin bagaimana kita melihat potensi kita sebagai leader dan bagaimana kita melihat anak buah kita sebagai tim yang perlu kita kembangkan. Itu bisa leadership. Yang kedua, communication skill. Kenapa communication skill? Karena apa? Ini nyambung dengan jawaban yang Barat. Nah, yang pertanyaan berikutnya yang Barat. Untuk memulainya sangat malas. Dengan communication skill yang baik, malas akan hilang. Kenapa? Ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita harus punya bahan yang cukup. Bahan yang cukup harus dimulai dengan apa? Dengan banyak bacaan, dengan banyak belajar. Dan mungkin ini yang apa? Yang saya perlu tekankan ke teman-teman semuanya. Dan ini juga saya tekan hal yang baik, termasuk menciptakan manusia. Bedanya manusia dengan makhluk yang lain kan manusia diberikan akal gitu, ya. Diberikan empati, diberikan hal-hal yang diberikan rasa gitu. Sehingga atas dasar itu mungkin bagi teman-teman yang non muslim saya mohon maaf, tapi di Quran itu ada di kitab suci kami ada satu potongan surat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut belum berusaha merubahnya sendiri. Jadi ada unsur usaha sebelum Tuhan memberikan takdir. Jadi tidak ada tuh yang dikatakan tidak bisa. Tidak ada tuh yang dikatakan tidak mungkin. Yang ada itu teman-teman cuma tidak mau melakukannya atau malas melakukannya. Jadi untuk bisa sukses di bidang apapun, mau pakai ikigai atau mau pakai apapun, dua hal ini harus dibuang nih. Rasa tidak mau mengerjakan dan rasa malas. Itu ya, agak menyimpang dikit dari jawaban Mas Surya, tapi ini saya kembali ke Mas Surya lagi. Nah, tadi sudah dua, communication skill dan leadership. Apalagi yang perlu dibutuhkan? Bisa juga ada hal-hal lain yang masih perlu dipelajari dari sisi soft skill. Misalnya Pak interpersonal relationship. Kemudian bagaimana menjadi people yang lebih efektif. Tapi itu juga sebetulnya lebih mengasah ke soft skill. Tapi kan teman-teman sebenarnya tetap butuh bagaimana hard skill-nya dikejar. Nah,
Hard skill dikejar sebetulnya ada caranya. Lihat kebutuhan kita dalam berkarir saat ini. Misalnya teman-teman berkarir sebagai apa sih? Misalnya anggaplah misalnya Mas Surya saat ini berkarir sebagai sebagai seorang banker misalnya. Apa apa sih yang mungkin tidak di-provide oleh perusahaan, tapi kita perlu belajar. Misalnya seorang banker muda itu nanti akan diminta untuk ikut sertifikasi namanya manajemen risiko perbankan, general banking dan yang lain-lain yang sifatnya teknis. Tapi pernah nggak teman-teman belajar mencoba bagaimana belajar manajemen risiko secara lebih luas, tidak hanya ngomong bicara banking, tapi bagaimana dari sisi enterprise misalnya. Nah, itu teman-teman bisa mengambil yang seperti itu. Atau misalnya, oke, saya sekarang di banking juga di bidang analis kredit. Belajarnya ya hanya menganalisis aja gitu. Betul nggak saya perlu pelatihan yang lain? Bisa mengambil sertifikasi yang lain. Atau misalnya bahkan yang sederhana deh, teman-teman di rumah misalnya punya toko online misalnya. Kemudian di spare time-nya punya peternakan kambing. Terus, kayaknya kalau kambing hidup dijual aja kayaknya nunggu nunggu kurban setiap tahun sekali gitu kan. Kalau saya pengen kambingnya yang berbiak ini dijual tiap saat, jadi apa ya? Oh iya bisa kita jual apa yang banyak tuh sekarang kan jasa kambing akikah gitu ya atau buat hajatan orang jual kambingnya sudah dipotong sudah dimasak gitu ya. Ada nggak sih kompetensi yang bisa diambil? Ada teman-teman jangan salah. Dari 2000-an LSP di Indonesia ada satu LSP namanya LSP Halal Indonesia. Apa coba yang disertifikasi? Salah satunya yang disertifikasi adalah Juleha. Apa tuh nama perempuan gitu? Ya? Apakah orang Betawi gitu? Bukan. Juleha itu singkatan dari juru sembelih halal. Jadi teman-teman bisa belajar tuh cara menyembelih hewan secara halal. Akhirnya apa? Teman-teman yang tadi misalnya memilih jadi entrepreneur, bekerja sebagai pekerja mandiri, kemudian di spare time-nya punya peternakan kambing, kambingnya udah kebanyakan pengen dijual, kan bisa memiliki jasa sembelih. Atau pas kurban misalnya bisa dipanggil tuh jadi seorang juru sembelih yang hebat gitu ya karena sudah tersertifikasi. Itu kan hal-hal yang bisa dibangun. Jadi tidak ada keraguan bagi saya kepada teman-teman untuk bisa mencari sesuatu yang eh, bisa kita kejar. Karena apa? Kayak misalnya eh, kalau saya sih sebetulnya melihat teman-teman yang masih di bawah umur 30 itu silahkan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Silahkan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, bangun kompetensi yang luas. Tapi nanti begitu masuk mulai 27, 28 ke atas gitu ya, sudah mulai harus fokus. Saya akan berkarir di bidang apa? Nah, disitulah teman-teman sudah mulai perlu memaksimalkan ikigainya untuk kemudian membangun karir dengan lebih terstruktur. Apakah ingin tetap di industri yang sama, ataukah masih mau jadi kutu loncat? Karena gini, ketika teman-teman berkarir, teman-teman punya dua pilihan. Kalau berkarir sebagai karyawan ya, ada yang kita mau straight line di perusahaan yang sama sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi dari awal misalnya di perusahaan A terus sampai pensiun dengan potensi ya masalahnya biasanya adalah pendapatannya tidak tidak apa ya, tidak meningkat secara substansial. Ya ngikutin alur alur kenaikan sesuai dengan jabatan aja gitu. Tapi ada yang kemudian menjadi orang yang senang pindah-pindah pekerjaan. Itu biasanya di satu titik dia akan bisa mendapatkan jumlah finansial yang lebih besar dibandingkan yang berkarir straight line. Tapi impact-nya apa? Impact-nya karena kecepatan berpindah tadi itu level yang tertinggi yang sudah dicapai biasanya sudah mentok. Nah, disitulah teman-teman akan punya masalah. Karena apa? Teman-teman sudah dianggap overpaid oleh pemberi kerja, sehingga untuk menemukan pekerjaan yang baru akan lebih sulit. Nah, banyak contoh yang sudah umur 35, 40 yang diawali dengan karir berpindah-pindah tiap setahun atau 2 tahun pindah kerja gitu ya. Mungkin dalam 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 10 tahun berkarir sudah bisa pindah 6 7 kali tempat bekerja. Akhirnya dia sudah satu titik sudah overpaid. Ketika ada perusahaan yang butuh professional hire dan tertarik dengan spesifikasinya kita tidak kesanggup bayar karena sudah ketinggian apa yang kita terima. Nah, jadi dua hal itu bisa menjadi satu trade off bagi teman-teman untuk memilih yang mana yang lebih baik. Tapi kalau buat saya, karena kita tidak pernah bisa memilih, jadi nggak enak kayak karyawan cuma satu, tidak bisa memilih bos. Tapi bos bisa memilih karyawan suka-sukanya gitu kan. Sehingga karena kita tidak bisa memilih bos kita, jadi pastikan bahwa kita kompeten untuk bidang yang kita kerjakan saat ini. Gitu kira-kira Mas Surya, pendapat saya.
Oke, semoga jawaban dari Pak Deden yang sangat jelas tadi ini bisa menjawab ya untuk pertanyaan Kak Surya. Oh ya, ini teman-teman, aku mohon maaf kalau misalnya suaranya ini agak berisik ya, karena kebetulan banget nih baru aja di tempatku turun hujan deras banget nih. Jadi nyambung gitu ya Pak Deden yang dari Jakarta tadi, sekarang ke tempat saya gitu di Jawa Timur. Oke, kalau begitu Waduh. teman-teman ya, pertanyaan tadi teman-teman adalah pertanyaan terakhir nih untuk sesi kita kali ini ya. Sayang banget ya untuk sesi kita pada sore ini tuh sudah harus berakhir. Kalau begitu ya teman-teman, mari kita dengarkan nih sama-sama closing statement dari Bapak Deden. Silahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nora. Sebagai penutup ya, teman-teman ya, mungkin saya boleh katakan Ikigai ini adalah salah satu cara untuk membangun potensi karir teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah metode apapun yang akan teman-teman pakai untuk merencanakan karir dan membangun masa depan teman-teman, jangan lupa bahwa positive mind itu nomor satu. Berpikirlah selalu positif. Karena berpikir yang positif akan membuat kita berkurang rasa malas. Akan membuat kita selalu berpikir untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk bertanya. Kalau tidak tahu, tidak mengetahui atau merasa perlu tahu, jangan ragu untuk bertanya. Meskipun mungkin kalau di perusahaan, teman-teman bekerja di perusahaan, biasanya bosnya akan malas bertanya untuk hal yang receh. Teman-teman kan bisa bertanya pada pihak yang lain. Sekarang banyak tempat bertanya banyak loh. Google itu sudah masa lalu. Teman-teman bisa nanya lewat media yang lain, ChatGPT lah, Copilot-nya Microsoft lah, macam-macam lah ya, atau Gemini-nya Gemini kalau saya punya Google. Bisa nanya macam-macam lah untuk hal yang mungkin teman-teman nggak bisa dapat dari pimpinannya atau dari rekan sekerjanya. Jadi positive mind, jangan mau bertanya, dan yang pasti terakhir adalah targetkan kapan teman-teman ingin bebas secara finansial. Karena apa? Karena kalau teman-teman tidak punya target itu, teman-teman akan terjebak menjadi karyawan sampai pensiun, dan ketika pensiun baru sadar, oh iya tabungan saya masih sedikit ya, sementara saya harus nyekolahin anak-anak saya ke perguruan tinggi. Jadi tiga hal itu menjadi kunci dalam bagaimana teman-teman merencanakan karir teman-teman. Positive mind, jangan ragu bertanya, dan letakkan target kebebasan finansial. Itu mungkin Bantara sebagai closing. Wah, oke. Sangat luar biasa sekali closing statement dari Bapak Deden dalam materi hari ini, yaitu Using Ikigai Strategy for Career Planning. Nah, teman-teman ya, sekarang aku mau membagikan informasi nih yang gak kalah penting untuk teman-teman yang sudah hadir di Job Hunt Class hari ini gitu ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, Tap Capital Indonesia itu menyediakan layanan pelatihan yang bisa menambah skill dan kompetensi dari teman-teman. Karena itu, khusus buat teman-teman yang ikutan Job Hunt Class hari ini, itu berkesempatan untuk dapat diskon spesial gitu ya, sebesar Rp200.000 untuk pendaftaran pelatihan unggulan di kelas.pro.id, yaitu pelatihan manajemen resiko. Nah, gimana cara klaim diskonnya, Kak? Gitu ya. Nah, caranya itu ya, kamu cukup untuk mengirimkan sertifikat Job Hunt Class hari ini yang akan dikirimkan maksimal H+3 dari hari ini gitu ya, H+3 dari sekarang gitu. Lalu, kirimkan bukti sertifikat tersebut, follow akun Instagram Job Hunt, Tap Capital, dan kelas.pro.id ke WhatsApp admin. Nah, untuk WhatsApp adminnya aku kirim di bagian Zoom chat ini ya. Oke, teman-teman mungkin udah bisa lihat itu ya. Nomor WhatsApp adminnya bisa di-save ya, langsung aja di-copy dan di-save gitu untuk nanti ketika sudah dapat sertifikat dari Job Hunt itu bisa disimpan, lalu follow Instagramnya Job Hunt, Tap Capital, dan kelas.pro.id, lalu kirim deh langsung semuanya ke WA admin tersebut dan bilang, Kak, aku mau klaim vouchernya gitu ya. Oke, jadi jangan sampai dilewatkan ya teman-teman ya kesempatan untuk dapat pelatihan yang worth it di kelas.pro.id dengan diskon yang tadi nih teman-teman.
Oke, kalau gitu jawaban kelas hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu, tunggu dulu nih. Yuk kita abadikan momen jawaban kelas hari ini dengan dokumentasi dan berfoto bersama-sama. Nah, buat yang tidak ada kendala, yuk on cam sama-sama. Terus juga bisa pakai virtual background seperti aku dan Pak Deden di sini gitu ya. Biar kita bisa seragam sama-sama gitu backgroundnya. Dan bisa mengabadikan momen kalau hari ini kita sudah belajar, sudah produktif gitu ya untuk merencanakan karir. Yuk kalau gitu teman-teman yang tidak ada kendala bisa on cam untuk kemudian aku screenshot sebagai dokumentasi. Silakan teman-teman untuk on cam. Oke, di sini udah banyak nih ya yang on cam. Mungkin teman-teman yang lain bisa langsung nyusul gitu ya kalau nggak ada kendala untuk on cam. Oke, kalau gitu aku mulai ya teman-teman untuk dokumentasinya. Ini ada 2 slide. Slide yang pertama terlebih dahulu ya. Ayo teman-teman senyum. 1, 2, 3. Oke, keren banget teman-teman. Di slide yang pertama ini udah pada senyum semua, udah pada keren-keren semua karena on cam. Untuk gitu aku lanjutin ke slide yang kedua. Mungkin teman-teman yang masih tidak ada kendala boleh on cam juga gitu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Last but not least ya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk expert kita yang insight-nya luar biasa, yaitu Bapak Deden nih, yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi insight dan pengalamannya pada kesempatan Jepang Kelas sore hari ini. Terima kasih Pak Deden. Dan nggak lupa, Sukses ya terima teman-teman kasih. semuanya. Oke, sukses selalu juga untuk Bapak Deden. Dan nggak lupa, aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir ya, dan bergabung pada Jepang Kelas hari ini. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Deden, Mbak Nora. Terima kasih, terima Terima kasih kasih. teman-teman semuanya. Sukses ya buat kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Izin live. Saya izin dulu ya Mbak Nora, teman-teman. Baik Bapak, terima kasih.